Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak dosen farmakologi dan teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 8 yang berkaitan dengan pemberian obat pada penyakit paru obstruksi kronis. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Enda Wulansari sebagai moderator. Kemudian pemateri pertama yaitu Amel Dadanya Prastika. Pemateri kedua Amalia Ika Nur Cahya. Pemateri ketiga Farhan Yoda Abita. Pemateri keempat Aulia Wening Pramesti. Kemudian pemateri kelima Cahyo Rosyid Firmansyah. Pemateri keenam Eka Erliana Windiastuti. Pemateri ketujuh Farida Salsabila. Pemateri ke-8 Febrian Ardiansyah, pemateri ke-9 Ariska Audia Pratami, kemudian yang terakhir pemateri ke-10 Fauzia Nursyadah. Baiklah, langsung saja saya persilahkan pada pemateri ke-1. Latar belakang. Penyakit paru obstruk kronis (PPOK) merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan terbatasnya aliran udara persisten dan biasanya bersifat progresif. Penyakit paru obstruk kronis menjadi ancaman bagi masyarakat dunia. PPOK berdampak negatif terhadap kesehatan penderita penyakit ini, memiliki prognosis yang akan terus-menerus memburuk seiring berjalannya waktu. Salah satunya faktor risiko PPOK yaitu merokok. Merokok menjadi penyebab utama penyakit PPOK hingga mengakibatkan kematian. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Tujuan 1. Identifikasi poin-poin penting yang harus dikaji pada saat memberikan obat kepada pasien. 2. Identifikasi jenis dan golongan obat yang diberikan pada kasus. 3. Identifikasi cara pemberian obat pada kasus. 4. Identifikasi indikasi dan kontraindikasi obat pada kasus. 5. Identifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Tinjauan kasus. Tinjauan kasus Nyonya L mengalami sesak nafas dan dirawat di rumah sakit. Pasien dirawat di ruang perawatan dan mendapatkan beberapa terapi untuk mengurangi keluhan yang dirasakan. Hasil pemeriksaan rongsen, pasien mengalami PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Pasien mendapatkan aminofilin 250 mg. Setelah mendapatkan resep dari dokter, perawat kemudian memberikan obat tersebut melalui injeksi intravena. Pada saat pemberian, pasien langsung berteriak kesakitan dan tidak lama kemudian di area pemasangan infus mengalami kemerahan. Selanjutnya dilanjutkan ke pemateri keempat. Pembahasan A. Poin-poin penting yang harus dikaji pada saat memberikan obat pada pasien. Yang pertama, benar pasien, di mana sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Yang ketiga, benar dosis. Dalam memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Artinya, ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Dilanjutkan pemateri kelima. Yang kelima, benar waktu, di mana sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak oleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap tubuh. Yang keenam, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat.
Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ke-6. B. Identifikasi jenis golongan obat yang diberikan pada kasus. Aminofilin termasuk dalam jenis obat bronkodilator. Obat ini bekerja dengan melebarkan saluran pernafasan yang menyempit agar udara dapat mengalir dari dan menuju paru-paru tanpa hambatan. Aminofilin termasuk dalam golongan obat santin. Obat ini merupakan bronkodilator, yaitu obat yang digunakan untuk membantu mengendurkan otot bronkial atau saluran udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. C. Identifikasi cara pemberian obat. Aminofolin adalah obat yang kerap diberikan dokter untuk seseorang yang alami gangguan pernapasan seperti asma. Aminofolin bisa diminum sebelum atau setelah makan. Biasanya obat ini diminum 2-4 kali atau sesuai dengan arahan dokter. Jika obat ini membuat Anda sakit perut, jangan menghancurkan atau mengunyah tablet perpanjangan karena dapat melepaskan semua obat selain waktu yang mengingatkan resiko efek samping. Pada obat aminofolin, sebaiknya jangan dibelah jika obat tersebut tidak memiliki garis pembatas pada obat atau jika dokter atau apoteker tidak menyuruh Anda untuk melakukannya. Dosis untuk obat ini ditentukan berdasarkan kondisi medis, respon terhadap terapi, umur, berat badan, kadar obat dalam darah, dan obat-obatan lainnya yang mungkin Anda sedang minum. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ke-8. Gunakan obat aminofilin ini secara teratur untuk mendapatkan merasakan hasil yang maksimal. Untuk membantu Anda mengingat, minumlah dalam waktu yang sama setiap hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ke-9. Identifikasi, indikasi, dan kontraindikasi obat pada kasus. Yang pertama, indikasi. Aminofilin merupakan obat untuk meredakan keluhan sesak nafas berat, mengi pada penderita asma, bronkitis, atau penyakit paru kronis. Yang kedua, kontraindikasi. Hati-hati penggunaan obat ini pada pasien dengan penyakit jantung, hipertiroid, hipertensi, epilepsi, gangguan jantung, ulkus lambung, lansia, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Selanjutnya, pemateri ke-10. Identifikasi peran perawat dalam pemberian obat. Pemberian obat merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh perawat dengan menggunakan prinsip 7 kebenaran, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi, dan benar informasi. Target luaran yang diharapkan adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang evidence-based practice in nursing dalam pemberian 7 benar obat. Metode yang digunakan yaitu edukasi, pelatihan, dan evaluasi tindakan pelaksanaan 7 benar obat. Perawat diharapkan melakukan evaluasi secara mandiri dan berkelanjutan dengan metode tersebut untuk mengembangkannya untuk mendapatkan hasil yang akurat, khususnya di bagian informasi sehingga pasien lebih dapat memahami intervensi yang diberikan dan lebih puas dengan pelayanan rumah sakit. Baik, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.